Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Alayubi dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Hukum dan Syariah, Program Studi Ahwalus Syakhsiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah, sejarah, fungsi dan juga tujuan dari pengantar ilmu hukum. Lalu yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan kaidah, hukum dan juga kaidah sosial, serta hubungan antara keduanya, serta contoh dan juga sanksi bagi yang melanggar kedua kaidah tersebut. Lalu yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan juga apa yang dimaksud dengan hubungan hukum itu sendiri. Baik, yang pertama yaitu istilah pengantar ilmu hukum. Perlu kita ketahui secara bahasa sendiri, yaitu pengantar artinya mengantarkan kita kepada satu tujuan gitu. Dan di dalam bahasa Belanda itu diartikan atau disebut dengan kata inleiding gitu, ataupun dalam bahasa Inggris yaitu introduction, yang artinya memperkenalkan. Artinya bahwa pengantar ilmu hukum yaitu suatu mata pelajaran yang mempelajari ataupun mempelajari dasar-dasar atau suatu masalah tentang cabang-cabang ilmu hukum gitu. Artinya mata pelajaran dasar untuk mempelajari masalah ataupun cabang-cabang dari ilmu hukum itu sendiri. Lalu sejarah pengantar ilmu hukum itu sendiri, yaitu ilmu hukum itu sendiri merupakan terjemahan dari mata kuliah Inleiding tot the Rechtswetenschap yang diberikan di Red School atau Sekolah Tinggi Hukum Batavia yang berada di Jakarta, yang didirikan pada tahun 1924. Nah, istilah itu pun sama dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda, yaitu Hoger Onderwijswet. Nah, di zaman kemerdekaan yang menggunakan istilah pengantar ilmu hukum ini pertama kali yaitu diterapkan di salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada, yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 13 Maret 1946. Lalu yaitu fungsi dari pengantar ilmu hukum itu sendiri, yaitu fungsi dari pengantar ilmu hukum itu sendiri yaitu berfungsi memberikan pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara dalam untuk mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum itu sendiri, dan juga menumbuhkan rasa adil di dalam diri kita, ataupun rasa keadilan, membangkitkan minat untuk penuh kesungguhan dalam mempelajari ilmu hukum itu sendiri. Lalu tujuan dari pengantar ilmu hukum itu sendiri yaitu menjelaskan inti ataupun dasar dari bagian-bagian ilmu pengetahuan hukum itu sendiri gitu, atau sebagai pertalian atau sebagai penjelas dasar untuk mempelajari bagian-bagian dari ilmu hukum itu sendiri, yaitu tentang hukum-hukum, contohnya seperti hukum pidana, hukum perdata gitu. Jadi untuk dasarnya itu kita pelajari di mata pelajaran yaitu pengantar ilmu hukum. Oke, baik, lanjut yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan kaidah hukum dan juga kaidah sosial serta hubungan dan juga contoh dan juga sanksinya. Yang pertama yaitu kaidah hukum. Kaidah hukum adalah sesuatu aturan yang dibuat oleh lembaga ataupun negara ataupun masyarakat yang bersifat memaksa dan dipaksakan oleh aparatur negara, entah itu dari pihak kepolisian contohnya misalnya, dan bersifat memaksa
serta kaidah hukum tersebut bisa dipertahankan di dalam sebuah masyarakat gitu. Jadi kaidah hukum itu sesuatu aturan yang dibuat oleh negara ataupun masyarakat tertentu dan bersifat memaksa dan dipaksakan oleh aparatur negara ataupun aparatur masyarakat itu sendiri gitu. Dan sehingga kaidah hukum itu bisa dipertahankan gitu. Sedangkan yang dimaksud dengan kaidah sosial yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku ataupun sikap yang dilakukan seseorang dalam tindakan dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi kaidah sosial itu lebih kepada sifat dan perilaku dia dalam kehidupan sehari-hari gitu. Hubungan antara kaidah sosial dan juga kaidah hukum yaitu saling mengisi gitu, saling menguatkan gitu. Dan contoh dan apa saja contohnya semisal kaidah hukumnya itu Pancasila, seperti Pancasila dan juga undang-undang gitu. Dan bagi siapa saja yang melanggar ataupun melanggar undang-undang yang telah ditetapkan akan disangsi sesuai undang-undangnya gitu. Dan juga kaidah sosial yaitu contohnya akan kaidah sosial itu dibagi-bagi lagi seperti kaidah antara lain kaidah sosial, kaidah kesusilaan, kaidah keagamaan. Nah, di dalam kaidah agama itu contohnya seperti orang yang melanggar kaidah agama, yaitu artinya sanksi akan diturunkan hukum antara hukum yang berlaku di situ yang berkaitan dengan keagamaan gitu. Artinya bahwa orang yang melanggar kaidah keagamaan akan dihukum sesuai apa yang ditetapkan di agama tersebut gitu. Jadi hubungan atau korelasi antara kaidah sosial dan kaidah hukum yaitu saling menguatkan, saling mengisi satu sama lain gitu. Oke, lalu yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan juga hubungan hukum itu sendiri. Yang pertama adalah subjek hukum, yaitu subjek hukum yaitu orang yang telah memiliki kecakapan dalam hukum ataupun bisa dibilang orang yang memiliki wewenang ataupun memiliki hak dalam melakukan perbuatan hukum gitu. Jadi orang yang memiliki wewenang ataupun hak dalam perbuatan hukum dan bisa melakukan hal-hal yang mengandung perbuatan hukum gitu. Dan orang selain itu, orang yang tidak memiliki wewenang dalam perbuatan hukum itu tidak bisa dikatakan sebagai subjek hukum gitu. Nah, wewenang seorang ataupun cakap sini tuh bisa diartikan bahwa orang yang telah memiliki pemahaman tentang hukum gitu, ataupun bisa dibilang akalnya itu telah berfungsi ataupun memiliki mengenai hukum itu bisa mengenai dirinya, ataupun bisa dibilang kecakapan dia memahami hukum itu telah ada dalam pikiran dia gitu, dan itu terrealisasikan dalam perbuatan hukum gitu. Atau lebih simpelnya orang yang telah memiliki cakap hukum untuk bertindak di dalam perbuatan hukum itu sendiri gitu. Contohnya seperti orang-orang dari ada seorang yang dari anak kecil terus dia dewasa memahami, akhirnya dia mengenai udah terkena sebagai subjek hukum gitu. Artinya dia itu bisa melakukan perbuatan hukum gitu. Lalu yang kedua yaitu objek hukum gitu. Nah, objek hukum itu sendiri yaitu sesuatu yang bisa bermanfaat bagi subjek hukum gitu. Atau bisa dibilang benda juga bisa, yaitu pokoknya apa-apa yang bermanfaat bagi subjek hukum gitu. Nah, contohnya seperti barang-barang rumah tangga ataupun barang-barang pribadi itu dinamakan sebagai subjek hukum karena nanti di situ ada korelasi juga dengan tentang hubungan hukum dan juga
tentang hubungan hukum dan juga peristiwa hukum gitu. Jadi barang-barang yang berharga yang nantinya itu bisa berlaku, bisa dihukumi sebagai bisa diperbuatkan hukum gitu oleh subjek hukum. Itu yang dinamakan dengan subjek hukum, yang dinamakan dengan objek hukum, atau bisa dibilang barang-barang yang ekonomis yang bermanfaat untuk subjek hukum gitu. Nah, kalau untuk peristiwa hukum itu sendiri, yaitu kejadian yang dimana antara subjek hukum dengan melakukan suatu kegiatan gitu. Jadi, untuk peristiwa hukum yaitu suatu kejadian antara subjek hukum dan juga objek hukum gitu. Jadi contohnya seperti jual beli antara seseorang dengan seorang lain. Nah, itu terjadi peristiwa hukum di situ gitu. Jadi jual beli itu orang yang mengambil barang dari penjual dan membayarnya gitu. Di situ terjadi peristiwa hukum. Nah, kalau misalkan di dalam situ orangnya tidak membayarnya ataupun tidak membayarnya tidak lunas, akan terjadi peristiwa hukum di situ gitu. Ataupun bisa dibilang ada seseorang, itu simpelnya peristiwa hukum itu sesuatu kejadian yang berada di masyarakat gitu, sesuai fakta. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa tidak semua fakta itu dianggap sebagai peristiwa hukum. Contohnya seperti ini. Ada seseorang mengambil motornya. Motor itu miliknya sendiri gitu. Jadi dia mengambil motornya di tempat parkiran gitu. Dia mengambil motornya artinya motornya sendiri ya gitu. Faktanya ada gitu. Dia telah mengambil motornya sendiri gitu. Tanpa seizin siapapun gitu. Karena itu motornya dia dan dia berhak untuk mengambilnya. Berarti itu bukan termasuk peristiwa hukum, tidak ada timbul hukum di situ gitu. Karena itu motornya sendiri. Kecuali misalkan itu motor orang lain, dia mengambil tanpa seizin pemiliknya. Di situ akan terjadi peristiwa hukum yang akan diproses di situ gitu. Karena dia mengambil motor milik orang lain tanpa seizin orang lain gitu. Lalu yang terakhir yaitu hubungan hukum. Nah, ini hubungan hukum itu hampir ada kaitan juga dengan peristiwa hukum. Nah, hubungan hukum ini contohnya seperti tadi, antara penjual dan pembeli, antara pemilik tanah dan juga penyewa tanah gitu. Tapi yang lebih ini di sini contohnya seperti antara penjual dan pembeli gitu. Nah, hubungan antara penjual dan pembeli itu kan dia mengambil barang dan membayarnya dengan uang gitu. Artinya di sini ada hubungan. Nah, kalau misalkan barang itu tidak dibayar dengan lunas ataupun tidak dibayar sama sekali ya, maka di sini ada hubungan hukum yang terjadi gitu, akan diproses secara hukum gitu. Akan terjadi hubungan hukum itu berarti ada hubungan antara hubungan hukum itu ada hak seseorang kepada hak orang lain gitu, hubungan antara hak seseorang kepada hak orang lain gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Mungkin masih banyak kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.